Shalom. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita datang ke rumah Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji muliakan nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersukacita sebab kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mohon kepada Bapak Gembala untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu memohon ya Tuhan Yesus penyertaan Tuhan untuk hari-hari kami yang penuh banyak ya Tuhan Yesus persoalan hidup. Tuhan berkati kami. Kami ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan menginginkan nama Tuhan. Dan izinkanlah benih firman Tuhan tertanam dalam hati kami. Kami ingin mengusir roh-roh jahat yang akan mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami bertengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan berkuasa, hidup-hidupnya memulihkan kami. Bapa kami yang di surga, kami berdoa saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, apapun ada sakit penyakit yang mereka alami, Tuhan sembuhkan. Pujian nama-Mu, kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengajar-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, kita balik berdiri. Saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang mendasari untuk ujian kita. Jadi dalam Mazmur 71 ayat ke-8, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Bila setiap hari kita memuji Tuhan dengan hati kita, dengan hidup kita, karena Tuhan rindu untuk dipuji, karena Tuhan senang untuk setiap umatnya menyembah Dia. Apapun dalam keadaan hidup kita, dalam senang, di dalam duka, di dalam kesusahan, bila mulut kita, hati kita, hidup kita senantiasa memuji menyembah Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, hanya Engkau yang kupercaya Tuhan.
Shalom, shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Saat kita mau memuji nama Tuhan, denganmu Tuhan, kita akan bisa mengatasi segala hal.
begitu nyata kasih-Mu Tuhan, sehingga kita telah dikasihi. Amin. Kau yang terindah
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara berdiri kembali. Saya di kesempatan untuk Kak Karoli untuk memberikan cerita pada pagi hari ini. Cerita saya ini tentang kerbau tewas karena gosip. Dikisahkan seekor kerbau pulang dari sawah. Kerbau itu rebahan di kandang dengan wajah lelah dan nafas yang berat. Lalu datanglah seekor anjing dan kerbau berkata, "Ah temanku, aku sangat lelah. Kalau boleh, besok aku mau istirahat sehari saja." Si anjing pergi, di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang kucing. Lalu anjing berkata, "Tadi saya bertemu kerbau. Katanya dia besok mau istirahat dulu. Sudah sepantasnya, sebab bos kasih kerjaan terlalu berat." Si kucing lalu kembali cerita kepada temannya lagi, si kambing. Tahu tidak? Kerbau komplain bos kasih kerjaan terlalu banyak dan berat. Besok dia nggak mau pergi kerja lagi. Kemudian si kambing juga bertemu dengan si ayam. Dan dia bilang, kerbau nggak senang kerja dengan bos lagi. Mungkin dia sudah ada kerjaan yang lebih baik. Lalu si ayam pun berjumpa dengan si monyet. Dia pun bercerita, kerbau gak akan kerja lagi untuk bos dan mau kerja di tempat lain. Saat malam, si monyet bertemu dengan si bos dan berkata, "Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya. Dia mau meninggalkan bos untuk kerja di bos yang lain." Mendengar ucapan si monyet, si bosnya marah besar. Dan tanpa konfirmasi lagi, dia langsung menyembelih si kerbau karena dinilai telah berkhianat kepadanya. Padahal ucapan asli si kerbau hanya berkata, "Saya lelah dan besok mau istirahat saja." Lewat beberapa teman-temannya, perkataan itu berubah menjadi si kerbau akhir-akhir ini telah berubah sifatnya dan mau meninggalkan bos dan kerja dengan bos yang lain. Makna cerita ini adalah, kadang satu pembicaraan berhenti cukup sampai telinga kita saja dan tidak usah sampai telinga orang lain. Jangan menelan bulat-bulat atau percaya begitu saja setiap berita atau perkataan orang lain, meski itu keluar dari mulut orang yang terdekat dengan kita. Kita perlu cek dan dicek kebenarannya sebelum bertindak atau memutuskan sesuatu, konfirmasi langsung ke sumbernya. Firman Tuhan yang menjadi landasannya adalah Keluaran 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Amin. Terima kasih untuk Kak Karoli untuk ceritanya, sama berkati pagi hari ini. Apa yang disampaikan jadi renungan bagi hidup kita, bahwa apa yang kita dengar belum tentu itu yang sesungguhnya. Jadi kita harus cermat dalam mendengarkan semua cerita. Puji nama Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita mau tinggalkan segala beban berat, segala apa yang mungkin menjadi beban saat pagi hari, menjadi pergumulan, menjadi seakan berat untuk kita melangkah. Dengan satu hal, ketika kita datang kepada Tuhan,
kita tidak mau menaruh beban yang kita hadapi. Beban itu akan terasa berat kalau kita pikul sepanjang masa. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, datang berlutut kepada Tuhan, kita mau taruh beban itu di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengangkat beban itu bagi kita. Dia akan memberi yang terbaik atas setiap doa kita. Dia akan memberi yang terbaik atas setiap kerinduan kita, atas setiap pergumulan kita. Mintalah pada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kekuatan jiwaku Tuhan, ketenangan batinku hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku, tersungkurku di daging-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Seumur hidupku, masukkan rencana-Mu pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanaku untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di daging-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku,
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan terlindung bersama-Mu Tuhan. Jadikanku wajah-Mu untuk terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau mengirimmu Tuhan seumur hidupku Tuhan. Haleluya. Ini setiap kami pagi hari ini Tuhan, kami tunduk di hadapan-Mu ya Bapa. Kami naikkan ucapan syukur, pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu, karena Engkau yang layak menerima itu semua ya Tuhan. Bahkan seumur hidup kami mau mengabdikan hidup kami untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap belajar untuk kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Jauhkan kami Tuhan dari hati yang keras, dari hati yang sombong, sehingga kami tidak belajar dari kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami juga menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau Allah berkenan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Tema yang diberikan ke saya adalah hidup maksimal dan
jadi berkat. Oke Bapak Ibu, hidup maksimal dan menjadi berkat. Kalau boleh saya meminjam pertanyaan, mengutip pertanyaan dari Pomolan minggu yang lalu mengenai tentang kekristenan, hidup kekristenan kita sudah berjalan sampai di mana? Kalau kita tidak menyadari ini, kita tidak pernah bisa maksimal dalam hidup dan kita tidak bisa menjadi berkat dalam hidup. Hidup kekristenan kita sudah berjalan sampai di mana? Apakah kita sedang berjalan, berproses menjadi segambar dengan Kristus? Ataukah hidup kekristenan kita jalan di tempat? Atau mungkinkah justru kita sedang mundur dalam perjalanan iman ini? Sudahkah kita maksimal dalam hidup? Sudahkah kita menjadi berkat dalam hidup kita? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan sepanjang umur hidup kita yang harus kita jawab dan harus kita realisasikan. Untuk menjadi berkat, saudaraku, orang selalu berpikir begini: saya bisa menjadi berkat ketika saya memiliki banyak. Tidak harus memiliki banyak dulu baru kita bisa menjadi berkat. Banyak orang berpikir, aku harus jadi kaya. Untuk bisa menjadi berkat, menolong orang lain, bahkan menjadi berkat bisa dengan hal yang paling kecil sekalipun. Orang bisa jadi berkat tentu dengan dana. Oke, orang bisa menjadi berkat dengan dana. Saudara punya dana. Seorang bisa menjadi berkat dengan daya. Oke, saudara punya kekuatan, punya kemampuan, punya skill dan lain sebagainya, punya waktu dan sebagainya. Orang bisa menjadi berkat dengan talenta. Talenta apa yang saudara miliki, itu saudara bisa menjadi berkat. Tetapi ada hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi berkat. Kita bisa jadi berkat dengan mulut kita. Gak butuh modal. Mulut ini diciptakan Tuhan. Kita gunakan. Karena apa? Mulut ini punya kuasa. Siapa yang percaya bahwa mulut punya kuasa? Amin? Mulut punya kuasa. Gak percaya? Saya tanya begini, seberapa banyak dari saudara yang sakit hati karena ucapan? Angkat tangan. Banyak? Banyak. Banyak orang yang sakit hati karena ucapan. Artinya ucapan itu punya kuasa. Tetapi dari yang mulut yang sama itu, siapa yang dari saudara pernah mengalami dikuatkan, dimotivasi karena perkataan? Banyak juga. Dari mulut yang sama bisa keluar sampah, kata-kata yang merendahkan, mencaci maki, melukai, mendiskriminasi, menteror. Tapi mulut yang sama juga bisa mengeluarkan berkat. Saudara tinggal pilih yang mana. Dengan mulut, dengan ucapan, dengan perkataan orang bisa mematahkan semangat, mengintimidasi orang, merendahkan, melukai, membuat orang kepahitan, sakit hati. Bahkan ada orang yang bunuh diri karena perkataan. Saudara banyak mendengar tentang bully. Akhirnya orang depresi. Akhirnya orang menjadi bunuh diri karena perkataan. Tetapi dari mulut yang sama bisa keluar perkataan yang menguatkan, menghibur, meneguhkan, membebat hati yang terluka, menyembuhkan, membangkitkan semangat, membangkitkan optimis dalam hidup, dan memberkati. Saudara tinggal pilih apa yang akan engkau keluarkan dari mulut kita. Jangan merusakkan hati orang dengan mulut kita. Kita memilih untuk memberkati orang dengan mulut kita, atau kita merusakkan hati orang dengan mulut kita. Hal yang
paling simpel, hal yang paling sederhana, dengan mulut kita pun kita bisa menjadi berkat. Tetapi banyak orang yang tidak bisa hal ini. Karena apa? Ciri kedewasaan rohani seseorang adalah ketika seseorang memiliki penguasaan diri. Katakan sama-sama, penguasaan diri. Iya, puaro dari Galatia 5 diakhiri dengan apa? Penguasaan diri. Karena tidak menguasai diri ini, akhirnya tidak bisa mengekang lidahnya, sehingga tidak bisa mengontrol mulutnya, sehingga tidak pernah berpikir perkataannya ini melukai, menyakiti, atau memberkati, menguatkan. Itu gak punya pertimbangan. Sekarang nih, saya mengutip lagi nih, karena ini beririsan. Saya mengutip pertanyaan omongan kemarin. Omongan bilang gini, karena pada waktu pertama kali kita bikin dosa, kita akan gusar, takut, cemas, gak nyaman. Ketika 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali bikin dosa, terasa biasa saja. Ketika mulut kita ngomong, kita pertama berpikir, aku ngomong begini melukai gak? Aku ngomong begini menyakiti gak? Aku ngomong begini membuat orang patah semangat gak? Ada pertanyaan itu. Tapi karena terlalu sering melukai orang, lama-lama ngomong gak mikir, asal ceplos saja. Sakit hati ya terserah sakit hati. Ini saya mengatakan saudara, kedewasaan rohani adalah memiliki pengendalian diri. Kenapa anak-anak tidak memiliki pengendalian diri? Karena masih anak-anak. Coba, di mana aja anak nggak bisa kontrol. Lagi pertemuan resmi, anak-anak pengen pipis, ngomong apa ke mamanya? Mah, pipis, mah, pipis. Orang lagi rame, lagi ngomong kusuk. Karena memang masih anak-anak. Coba, kalau lagi konser tuh. Karena saya di Komsel 2, saya Komsel 2 tuh. Anaknya Bang Romulus, anaknya Mas Budi, lagi nyanyi, lagi firman, tiba-tiba dari sana, gak punya penguasaan diri. Mamanya mau teriak-teriak kayak apa? Saya bilang, biarin aja. Kita gak tergantung dengan itu. Ya biar aja anak-anak itu. Karena apa? Belum bisa mengontrol. Dia tahu bahwa ini sedang ibadah. Ya namanya juga anak-anak, begitu kan. Lalu kita mau hardik dia, kamu keluar, kita lagi ibadah, kamu di luar pintu ya. Kan gak bisa. Bahkan untuk anak-anak yang mengganggu, nih, Tuhan Yesus sampai menegur murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah, banyak anak-anak yang mungkin pada waktu berisik. Mungkin murid-murid juga menghalau dia, jangan berisik, sana kita lagi dengar Tuhan Yesus khotbah. Tuhan cuma mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadamu. Biasa. Kalau kekristenan kita hari ini belum memiliki penguasaan diri, artinya kita masih anak-anak. Kita masih anak-anak. Seberapapun usia kekristenan kita, usia kita menjadi orang Kristen, nggak linear. Karena banyak juga orang yang sudah tua, nggak dewasa juga, nggak memiliki penguasaan diri juga. Orang harusnya begini saudaraku. Ini dalam psikologi perkembangan. Harusnya orang anak memiliki kemampuan dalam tumbuh kembang sesuai dengan umurnya. Ketika anak tidak memiliki kemampuan sesuai dengan umurnya, maka dia terlambat tumbuh kembang atau delay. Sebab itu anak-anak ini butuh yang namanya terapis, sehingga dia dapat berkembang menurut usianya. Terserah, bisa sensori, mungkin harusnya anak ini udah bisa berjalan, tapi jalannya kok masih kayak robot. Butuh dia terapis untuk dia sensorinya, bisa bergerak dengan baik, okupasinya. Harusnya anak ini harus bisa bicara di umur 5 tahun. Kenapa dia belum bisa bicara? Maka butuh terapis TW, terapi bicara, speech terapi. Harusnya anak ini usia segini, harusnya mannernya sudah bisa diatur nih. Tapi kenapa anak ini nggak mannernya begini? Butuh namanya behavior terapis.
Untuk apa? Supaya anak itu berkembang menurut usianya. Ketika anak itu tidak mengalami perkembangan menurut usianya, itulah yang namanya delay, terlambat dalam tumbuh kembang. Saudara mau ngalami? Saya ngalami. Saya mengalami mengajar anak usia 20 tahun, kemampuan 8 tahun. Secara umur dia sudah 20 tahun, tetapi secara knowledge, kemampuan bahasa dan lain sebagainya masih di usia 8. Sebab anak ini butuh terapis. Banyak hari ini orang Kristen sama, bergereja 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, kelakuannya masih anak-anak, nggak memiliki penguasaan diri, nggak ada kasihnya, nggak ada kemurahan hatinya, gampang tersinggung, sakit hati, keluar gereja. Itu. Biarpun kau sudah menjadi orang Kristen 20 tahun, masih anak-anak, cengeng, pelayanan ditegur, marah, besok gak mau dijadwal. Anak-anak. Harusnya kita bertumbuh kembang menurut usia kita. Harusnya hari ini kita semakin hari semakin tambah dewasa dalam kekristenan kita. Ini masalah kita bisa menjadi berkat atau belum. Masalah kita bisa menjadi berkat atau belum. Karena apa? Setiap kita memiliki panggilan yang sama, kita harus menjadi berkat. Karena apa? Kita saksi Kristus. Mulut kita harus mengeluarkan berkat. Tingkah laku kita harus berbuahkan berkat. Orang terberkati. Saudara lebih pilih yang mana? Suka orang yang ngomongnya Yesus, 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 tapi kelakuannya enggak Yesus? Atau saudara, orang yang enggak ngomong Yesus, Yesus, tapi hidupnya menggambarkan Yesus? Pilih yang mana? Yang dua, enggak perlu ngomong Yesus, 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 Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, tapi hidupnya menampakkan Yesus. Daripada ngomongnya dikit-dikit Yesus, dikit-dikit Yesus, dikit-dikit Roh Kudus, tapi hidupnya enggak mencerminkan Yesus. Pilih yang mana? Itu problemnya. Seringkali kita ngomong kerohanian kita baru sebatas tenggorokan, belum seluruh kehidupan kita. Itu problemnya Bapak Ibu. Nah, untuk maksimal dalam hidup, nah tergambar di sini. Kolose 3 ayat 23, perbuatlah seperti yang untuk Tuhan. Perbuatlah seperti apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Inilah dasar kita maksimal. Jadi dalam hidup kita, bagaimana kita bisa menjadi berkat, kita juga harus maksimal dalam hidup. Katakan sama-sama, maksimal. Kita harus maksimal dalam hidup. Kalau kita nggak maksimal dalam hidup, kita akan menjadi toksik, menjadi racun. Kita akan menjadi batu sandungan. Kalau saudara bekerja secara maksimal. Apapun pekerjaanmu hari ini, dimanapun kau hari ini bekerja, maksimal di sana. Kalau enggak, tadi jadi monyet, jadi kambing, isinya apa? Ngegosip. Siapa jadi korban? Kerbau. Kasihan kerbau. Kerbau masih mau bekerja sama tuannya. Tapi karena kelakuannya monyet, kambing tadi itu, dia jadi dipotong. Kasihan saudara, teman-teman saudara yang bekerja secara maksimal, bekerja benar, harus di PHK. Karena apa? Mulut ngegosok atasan. Jadinya apa? Yang kerja baik gak dapat promosi, yang pintar menjilat naik jabatan. Ini problemnya. Tapi kalau kita maksimal dalam hidup, maksimal dalam bekerja, gak ada waktu untuk itu. Kerjaan aku banyak, ngapain gua harus ngegosip? Terima kasih Kak Karolin ya. Hari ini kita sehat ini. Karena kita mau ngomong ini kuasa perkataan. Yang kedua adalah tentang talenta. Ingat, Matius 25 ayat 14 itu dimulai dengan kata apa? Hal kerajaan
sorga. Dimulai dari hal itu, hal kerajaan sorga. Seumpama seorang yang mau pergi mau bepergian jauh dan membagikan beberapa talenta. Ada yang mendapat 5, ada yang mendapatkan 2, ada yang mendapatkan 1. Yang mendapatkan 5 menjadi 10 itu maksimal karena 100%. Yang mendapatkan 2 jadi 4 itu juga maksimal 100%. Yang 1 tetap 1 itu bukan 1 tapi 0. Ukuran kita dengan ukuran orang lain tidak sama. Tidak sama. Jangan membandingkan kita yang memiliki 2 dibandingkan orang yang memiliki 5. Karena yang memiliki 5 punya tuntutan yang lebih besar untuk jadi 10. Kita yang punya 2 hanya dituntut menjadi 4. Tuhan tidak memberatkan kita. Setiap kita punya talenta, punya kemampuan, berkembanglah di situ secara maksimal. Hari ini kau saudara sebagai pelajar sekolah dengan maksimal. Jangan kebanyakan madol. Maksimal, jangan banyak alasan gak kerja PR. Maksimal. Waktu saya kuliah maksimal. Tanya Bu Fajar. Saya kuliah secara maksimal. Sekalipun untuk kelulusan hanya membutuhkan 3,0, saya maksimal. Karena ini aku dibiayai. Ini karena kemurahan Tuhan. Aku maksimal. Saya kuliah, saya lulus dengan predikat pujian. Bukan baik atau cukup, pujian. Belajar maksimal. Dengan itulah saya menghargai setiap rupiah yang dikeluarkan bagi saya untuk saya bisa kuliah. Mamamu, bapakmu jungkir balik kerja cari uang untuk kau bisa kuliah. Kuliahmu gak benar, gak maksimal. Gak maksimal. Apapun hari ini yang mau kerjakan, maksimal dalam hidup kita. Karena ini hal kerajaan, artinya apa? Semua yang kita kerjakan di sini itu ada kaitannya dengan kekekalan. Artinya setiap perbuatan kita, kelakuan kita, apapun yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan sampai akhirat. Tahu nggak tuh? Dipertanggungjawabkan sampai kapan? Sampai di mana? Akhirat. Ini soal kerajaan sorga. Kalau saudara hidup gak maksimal, dipertanggungjawabkan sampai akhirat. Ya, kalau saudara gak maksimal, tetap dipertanggungjawabkan. Kalau kita maksimal dalam hidup kita, kita juga mendapatkan upahnya di akhirat. Dalam kekekalan itu, setiap orang akan menerima upahnya menurut perbuatannya. Jadi kalau kita maksimal dalam hal hidup, kita menyadari, menginsafi, mengalami, memahami kekekalan itu secara benar, gak mungkin kita jadi orang malas. Gak mungkin kita gak produktif. Gak mungkin kita korupsi, mencuri uang kantor. Gak mungkin, karena itu dipertanggungjawabkan sampai kekekalan. Itulah kita maksimal. Jadi apapun potensi yang saudara hari ini ada, saudara belajar untuk maksimal. Karena dengan menjadi maksimal itulah saudara bisa menjadi berkat. Amin. Nah, untuk hidup maksimal ini kita belajar dari seorang hakim. Lanjut. Oke. Hakim 3 ayat 31. Yuk kita baca. Hakim 3 ayat yang ke-31. Hakim 3 ayat yang ke-31, kita baca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Ini adalah salah satu dari hakim-hakim, hakimnya Tuhan, orang yang dipilih untuk membebaskan umat Israel.
Tapi hakim-hakim ini cuma dicatat dalam satu ayat ini. Ada ayat berikutnya itu dalam Hakim-Hakim 5, itu dalam bentuk nyanyian Deborah. Tapi kisahnya Samgar cuma singkat. Gak tahu dia itu suku apa, cuma dia tahu dia anaknya anak. Keluarganya, latar belakangnya seperti apa, dia dari bani apa, dari suku apa, gak ada. Kalau kita belajar Daud kan enak ya, Daud bin Isai dari suku Yehuda. Ini gak ada silsilahnya. Sebab itu karena saking singkatnya dan gak terkenal mungkin, banyak orang tidak menamai, orang-orang gak menamai anaknya Samgar. Ada Otniel, wah Otniel itu hakim yang pertama. Ada yang beri nama Otniel. Yefta ada, dia hakim juga. Mungkin terpesona dengan Yefta. Paling banyak apa? Gideon, Simpson, banyak Deborah, banyak. Tapi jarang kita dengar nama anak Samgar. Tapi kita mau belajar dari dicatat dalam Alkitab, berarti dia orang luar biasa. Lanjut. Apa yang kita pelajari dari Samgar? Nah ini dia. Oke Bapak Ibu, kita lihat ini. Apa yang dapat kita pelajari dari Samgar? Yang pertama adalah maksimal meski terbatas. Kekurangan dan keterbatasan kita tidak pernah menghalangi Tuhan untuk menjadikan hidup kita maksimal. Menjadikan hidup kita menjadi maksimal. Luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita belajar dari Samgar ini, ada satu hal yang sangat luar biasa. Tidak diketahui latar belakangnya seperti apa, tapi dia dipakai Tuhan. Apa maknanya bagi hidup kita? Saudaraku, Samgar tidak terkenal. Dia dari keluarga seperti apa juga tidak tahu kita. Tapi dia dipakai Tuhan menewaskan 600 orang dengan alat penghalau lembu. Dan yang terpenting, membebaskan umat Israel. Artinya apa? Kalau Tuhan mau memakai saudara, Tuhan gak penting latar belakangmu itu seperti apa. Engkau berasal dari keluarga yang seperti apa, enggak penting. Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pasti pakai. Masalahnya apakah kita siap untuk dipakai Tuhan, atau kita mau menyiapkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan atau tidak. Banyak orang menjadi minder karena keadaan keluarganya. Banyak orang menjadi minder, gak percaya diri karena dia bukan siapa-siapa, dari keluarga sederhana, dari keluarga miskin. Tapi saudara bisa membuat sejarah hidup saudara dengan saudara sendiri. Dengan penyertaan Tuhan, saudara bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Jadi hari ini bukan persoalan kita berasal dari keluarga mana dan fasilitas apa yang kita punya. Tetapi jikalau kita sungguh-sungguh menyiapkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, kita akan menjadi besar dan menjadi luar biasa dan bisa menjadi berkat. Ini menjadi persoalan. Seringkali orang hanya memikirkan bahwa gak mungkin saya sukses, gak mungkin saya berhasil, melihat dari latar belakang keluarga.
orang tua, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti akan memberikan jalan bagi kita untuk kita bisa mengalami sukses, untuk kita bisa mengalami keberhasilan. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Setiap kita punya potensi untuk berhasil, untuk sukses, asal kita mau maksimal dalam hidup kita. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Samgar ini. Kisah hidup Samgar tidak tercatat lebih daripada 1 ayat ini, kecuali nyanyian Deborah tadi. Tidak ada informasi apapun tentang Samgar kecuali dia anak-anak, tidak tahu dari suku apa, tapi dia dipilih Tuhan menjadi hakim dan membebaskan umat Israel. Siapakah saudara hari ini? Apapun latar belakang saudara hari ini, engkau akan merasa orang kecil. Apapun itu, tidak berpangkat, tidak berpendidikan tinggi, dari keluarga yang sederhana. Dengar firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan atas hidup saudara bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi memberi kita hari depan yang penuh pengharapan bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Kalau orang menghayati hal ini, pasti dia akan maksimal, karena pasti akan melakukan dengan yang terbaik yang bisa ia lakukan. Bapak Ibu kasih Tuhan, selanjutnya maksimal dalam hidup. Yang kedua adalah kita harus maksimal dengan apa yang ada. Kita harus maksimal dengan yang ada pada Samgar apa? Tongkat pemukul lembu. Jadi artinya Samgar kemungkinan besar adalah seorang gembala lembu. Seorang gembala lembu. Untuk mengalahkan orang Filistin harusnya dibutuhkan pedang, kereta berkuda, tombak, alat-alat yang memadai untuk berperang. Tetapi dia memakai apa? Alat pemukul lembu. Alat pemukul lembu. Kalau dilihat dari hal ini, saudaraku, kita harus mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Apapun profesi saudara, bukan menjadi penghalang untuk engkau dapat maksimal dan diangkat Tuhan dan dipakai Tuhan dan menjadi berkat. Amin. Apapun profesi saudara, itu tidak menjadi penghalang untuk Tuhan bisa memakai kita. Jangan malu dengan profesimu, jangan mengecilkan profesimu. Banyak orang berpikir, saya kan cuma guru, saya kan cuma gojek online, saya kan cuma kurir, saya kan cuma penjual sayur. Jangan menganggap sepele itu. Jikalau itu di tangan Tuhan, itu jadi luar biasa. Itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan orang bisa melihat Kristus dalam hidup saudara. Seringkali kita meremehkan hal itu. Bapak Ibu sudah kasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita belajar bersyukur dalam hidup kita dengan apa yang ada dalam hidup kita. Apapun profesi kita hari ini, kita harus belajar untuk mengucap syukur. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus hendak melakukan mukjizat, memberikan makan 5.000 orang laki-laki, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Lalu murid-muridnya mengatakan, ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Bawa kepadaku.
Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur, dengan 5 roti dan 2 ikan itu diberikanlah makan 5.000 orang laki-laki. Mukjizat besar yang luar biasa dimulai dari hal yang kecil. 2 ikan 5 roti. Dimulai dari apa? Dimulai dari apa yang ada padamu hari ini. Saudara, apa yang ada hari ini? Sanggar hanya punya tongkat pemukul lebih. Anak kecil itu hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Hari ini apapun yang kau miliki, profesi apapun yang kau hari ini jalani, jangan kecil hati, jangan minder, jangan bilang hanya. Tapi dengan itu Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara sanggup menghidupi rumah tanggamu, itu dahsyat. Menjadi kurir dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, itu bukan perkara manusia, bukan, itu perkara Allah. Menjadi guru honorer, bisa mencukupi rumah tangga, bisa menghidupi istri, anak-anak, itu bukan perkara manusia, itu perkara Tuhan yang sudah bekerja. Menjadi penjual sayur, gojek online, tapi mencukupi kebutuhan rumah tangganya, mencukupi apa yang dibutuhkan sekolah anak-anaknya, itu bukan kekuatan manusia, itu kekuatan tangan Allah yang dahsyat, saudara. Hari-hari saudara punya mimpi besar, saudara harus memiliki Tuhan yang besar. Kalau saudara punya mimpi besar, tapi saudara tidak bergantung kepada Tuhan yang besar, itu saudara akan mengecilkan mimpi saudara. Tapi kalau kita memiliki iman yang besar, mimpi saudara besar, anak nanti tumbuh, mau kuliah di sini, saudara sudah punya angan-angan, punya cita-cita. Kalau saudara melihat keadaan saudara hari ini, kamu harus masuk negeri, harus masuk negeri. Kalau nggak negeri, papa nggak mampu. Logika manusia. Kalau ternyata masuk sekolah unggulan, terus mampu bagaimana? Itu kan Tuhan. Seringkali kita gak mengalami mujizat Tuhan karena apa? Kita membatasi kuasa Tuhan dengan logika pikiran manusia. Bapak Ibu saudara Tuhan, selanjutnya, gembala lembu sebuah profesi sederhana yang mungkin akan dilakukan banyak orang. Jadi jika berbicara soal maksimal, tetapi soal hidup dipakai Tuhan untuk hidup maksimal dan menjadi berkat, tidak pernah terkait dengan latar belakang profesi. Tuhan bisa pakai kita, siapapun kita dan apapun profesi kita. Dan yang terakhir, ini dia, Bapak Ibu saudara Tuhan. Yang terakhir, dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa memakai kita apapun fasilitasnya. Bahkan ketiadaan fasilitas bukanlah persoalan bagi Tuhan untuk memaksimalkan kita. Tuhan yang memakai kita tidak pernah terpengaruh dengan fasilitas. Jadi saudara tidak harus memiliki semuanya dulu untuk saudara bisa menjadi maksimal. Saudara tidak harus memiliki semuanya dulu untuk saudara bisa menjadi berkat. Saudara bisa menjadi berkat dengan apa yang ada dalam hidup saudara. Dalam proses berjalan menghadapi hidup yang maksimal, pasti ada tantangan, ada ujian kesetiaan, ujian konsistensi pada komitmen untuk mengiring Tuhan. Proses itu adalah pendewasaan bagi kita untuk semakin hari Yesuslah yang semakin besar dan semakin nampak dalam hidup kita, dan kitalah yang semakin kecil. Sehingga yang nampak bukan lagi kita, tapi Kristus. Sehingga walaupun kita naik jabatan, gaji tinggi, kaya, tidak menjadi sombong. Tapi kalau orang tidak mengalami proses pendewasaan ini, ketika dia naik jabatan, memiliki ini, memiliki itu, jadi kaya, jadi hebat, jadi congkak, jadi sombong, jadi belagu, dan keluar dari panggilan semula. Tetapi ketika orang mengalami prosesnya bersama dengan Tuhan, pasti untuk kita berjalan mengalami hidup yang maksimal itu, ada tantangan, ada perjuangan.
Nah, perjuangan yang bersama dengan Tuhan inilah yang memproses kita dalam kedewasaan, sehingga sampai nantinya engkau di puncak, kita tidak menjadi sombong, kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Siapa sih orang yang tidak pernah mengalami kesusahan, saudara? Siapa sih orang yang tidak pernah mengalami kesulitan, pergumulan? Tapi saya mau bilang, saudaraku, saya mau bilang hari ini, jangan engkau melewati itu semua sendirian. Apapun persoalanmu hari ini, kesusahanmu hari ini sedang berproses menyakitkan itu, saya mau bilang, jangan lewati itu sendirian. Segala masalah lewati bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita sanggup melewati proses itu untuk menjadi maksimal, dan kita bisa menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu Tuhan, terakhir, yang pertama, jangan minder dengan latar belakangmu seperti apa, backgroundmu seperti apa, engkau dari keluarga mana. Jangan minder, jangan kecil hati. Saudara bisa pakai dengan luar biasa seperti sangkar. Saudara bisa menjadi maksimal, sukses, dan menjadi berkat. Yang kedua, jangan menganggap remeh, menganggap rendah, menganggap sepele profesimu hari ini, apa yang ada padamu hari ini. Kalau itu ada di tangan Tuhan, seperti 5 roti dan 2 ikan, itu akan menjadi besar dan dahsyat dan luar biasa, akan memaksimalkan hidup saudara, dan saudara akan menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus. Dan yang terakhir, selamat mengalami maksimal dalam hidup, dan selamat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari tundukkan hati kita. Saudara yang hari ini dulu pernah berpikir, kenapa saya dilahirkan dari keluarga miskin? Saudara harus bertobat hari ini. Minta maaf ke orang tua. Kenapa rumah tanggaku berantakan? Kenapa aku tidak lahir dari keluarga yang harmonis? Bertobat hari ini. Kita tidak bisa memilih di mana kita lahirkan, tapi kita bisa memilih masa depan mana yang akan kita alami. Selama ini kau yang menyepelekan profesimu. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuman ini, aku cuman itu, aku cuman ini, aku cuman itu. Aku gak mungkin berhasil, aku gak mungkin sukses. Bertobat hari ini. Dari yang kecil itu, Tuhan bisa menjadikan sesuatu yang besar. Kuasa Tuhan tidak terbatas pada fasilitas apa yang kau miliki hari ini. Kuasa Tuhan akan bekerja ketika kau berjalan bersama dengan Tuhan, dan membawa itu semua dalam Tuhan, dan melewati itu semua bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini umatmu yang tunduk pagi hari ini. Umatmu yang masih bergumul tentang hidup, bergumul tentang anak-anak, bergumul tentang masa depan, bergumul tentang keluarga. Tuhan, kau melihat sanggar yang bukan siapa-siapa kau pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Kami percaya kau memakai kami dengan dahsyat dan luar biasa. Kami akan maksimal dalam hidup kami dengan apa yang ada pada kami, talenta yang Tuhan berikan pada kami, daya yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami akan menjadi berkat ya Tuhan. Tidak hanya kami yang menikmati, tapi orang-orang di sekeliling kami akan menikmati.
Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Mengiringmu seumur hidupku, dalam rencanamu Tuhan. Kami mau masuk dalam rencanamu Tuhan. Kami mau tinggal dalam rancangan-Mu. Pada rancangan-Mu ada damai sejahtera. Ku serahkan padamu harapanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk memuliakan-Mu. Tuhan memberkati saudara menjadi maksimal hari ini, dan Kau akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling saudara. Kuasa Allah akan menuntun setiap kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses dalam hidup, orang-orang yang maksimal dalam hidup, dan orang-orang yang bisa dinikmati menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur dan menerima segala penyertaan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Andre atas firman Tuhannya yang senantiasa menguatkan hidup kita. Kita senantiasa taat kepada Tuhan, seperti sangkar kita boleh diberi kekuatan dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Ada amplop merah dan coklat. Amplop merah persembahan untuk operasional gereja kita, dan untuk yang amplop coklat persembahan untuk hari ibadah hari raya tanggal 25 dan ibadah tanggal 31. Persembahan nanti akan dibawa maju ke depan bergantian setelah kita bawa dalam doa. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan, penyertaan-Mu sebanyak kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersuka cita, kami boleh beribadah pagi hari ini dengan senang hati, dengan sukacita. Dan setiap ujian kami, Tuhan berikan mampu di hadapan Tuhan. Juga firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini dan menjadi kekuatan dan rema bagi hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Andre yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati beliau dalam kesehatannya, berkati dalam keluarganya, berkati istrinya, berkati dalam setiap pergumulan Bapak Andre dan istri, dan mendapat mohon Tuhan beri yang terbaik tepat pada waktu. Juga berkati pelayanannya di gereja ini Tuhan, semakin luar biasa Tuhan pakai bagi umat-Mu di tempat ini. Tiba waktunya Tuhan kami akan memberi persembahan, cucikan, kuduskan setiap persembahan yang kami bawa Tuhan, perpuluhan kami, ucapan syukur kami, persembahan kami Tuhan. Biarlah ini berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi gereja kami di tempat ini. Berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah memberi kepada Tuhan. Juga persembahan untuk ibadah hari raya Tuhan berkati, sehingga persembahan yang terkumpul Tuhan dapat kami pakai untuk kami boleh merayakan hari kelahiran dan tahun baru kami di gereja ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Dia kiranya memasuki gerbangnya dengan hati bersih. Jadi angkat
Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanannya Bapak Budi dan tim musik, dan begitu juga Bapak Andre yang membuat kita jadi semangat, jadi gak kecil hati karena kita punya Tuhan yang besar yang memberikan kita fasilitas yang luar biasa, yang latar belakang kita yang tadinya biasanya saja, kita jadi anak Allah yang luar biasa. Kita diangkat jadi anaknya, dan pasti kita yakin setiap anak-anak Tuhan punya berkat khusus masing-masing dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, dengan bersuka cita, Saudara Yulis hari Senin lalu mengalami kecelakaan sehingga tulang pipinya remuk sebelah kanan, sehingga tidak bisa lagi event, jadi ada dikasih bentuk, ya, sudah pulih dan sudah boleh pulang. Jadi kecelakaan, saya berharap bagi teman-teman, saudara, Bapak Ibu kalau mau ke bawa motor, misalkan pakai helm, ya, karena Yulis yang ditabrak. Jadi yang nabrak nggak apa-apa, yang ditabraknya hancur, ya, di sini hancur. Jadi dibikin penyangga supaya bola matanya tidak turun. Jadi ada penyangga di sini, tulang pipi, ya. Dan saya berharap kalau yang punya anak-anak gadis, anak-anak perjaka, kita semuanya jangan sungkan, jangan malu-malu, langsung lempar itu helm ke mereka, ya. Kalau dia enggak apa dekat, lempar aja, ya, biar tahu artinya tuh, ya, kepala itu dijaga, ya. Nah, saya keras aja, saya nggak mau. Itu Yulis sudah pakai helm, itu aja begitu, apalagi yang enggak, gitu, ya. Saya nggak mau terjadi lagi yang cukuplah, ya. Kita berdoa nanti buat Yulis, ya. Jangan sembarangan, dekat-dekat, nggak ada dekat-dekat lempar aja. Anak-anak yang kayak gitu harus dididik, ya. Ya, anak-anak yang nggak mau aturan orang tua, ajar, ya. Didik yang keras, jangan sungkan ke anak-anak saudara, jangan. Nah, kenapa saya berkata gini? Kemarin hari Sabtu saya mengajar tentang pendalaman Alkitab bagi baru mengenai dosa, asal mula dosa, apa itu dosa, dan ciri-ciri orang berdosa. Nanti bagi yang sudah belajar, mohon Bapak Ibu anaknya dilihat, tanya apa ciri-ciri orang berdosa. Ciri-ciri orang berdosa ada di Alkitab semuanya. Tanya, ya. Tanya itu. Nah, apa sih ciri-ciri orang berdosa? Yang dipelajari kemarin, Papa Mama mau lihat dong, Papa Mama mau dengar dong, ya. Biar dengar itu ciri-ciri orang berdosa, ya. Itu yang saya sampaikan, dan terima kasih. Hari Selasa kita akan adakan doa siang, Tuhan Yesus berkati. Hari Kamis ada komsel kelompok 1, hari Sabtunya ada komsel kelompok 2 sampai kelompok 5. Tuhan berkati, dan hari Minggu kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara persiapkan hati saudara dalam hidup hari-hari, kita akan bersekutu dengan Tuhan bersama-sama, kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, kita melakukan bersekutu dan mengingat akan kematiannya, dan Tuhan akan lihat hati kita benar di hadapan-Nya. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat datang bagi yang baru pertama kali di tempat ini, biar nama Tuhan dimuliakan dan kita akan menjadi berkat sama-sama dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan berilah berkat Tuhan. Allah kuasa melakukan segala berkat. Haleluya. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan
mengandalkan dirimu kepada manusia. Andalkanlah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, berkatilah usaha kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah pendidikan kami. Ya Tuhan Yesus, Anak Allah yang agung, Juru Selamat kami, tuntun ya Tuhan Yesus langkah kaki kami kemanapun kami pergi, dan kami yakin percaya gada dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Ya Roh Kudus, yang penghibur, yang penguat kami, Tuhan, wujudkanlah segala ide, cita-cita kami, buah pikiran kami, menurut kemuliaan-Mu saja di dunia ini. Berkat Abraham dan Ishak dan Yakub ada kepada kami. Tutur kata kami dan tingkah kami mencerminkan firman Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa hanya memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama satukan hati. Haleluya. Amin.